Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan di episode kali ini aku mau bahas tentang cara menaklukkan hati dosen. Siapa sih yang gak kenal dosen? Di dunia perkuliahan terutama, banyak mahasiswa yang menemukan bermacam-macam model dosen. Tapi, tahukah kamu jika dosen bisa memberimu peluang besar? Mulai dari tawaran magang, rekomendasi beasiswa, sampai peluang kerja nanti. Maka dari itu, jadilah mahasiswa yang mampu berhubungan baik dengan dosen. Mungkin kamu sangat malu nih menegur saat di kampus. Tiba-tiba, pengen negur, tapi gak tahu mau ngomong apa. Bahkan ada yang kamu cap sebagai killer. Jangan khawatir, dosenmu masih peduli dengan kamu, guys. Kesempatan kamu untuk menaklukkan hati dosen, mulai dosen yang kamu suka sampai gak suka. Mudahan semua dosen disukai ya, karena bermanfaat di suatu hari nanti. Daripada penasaran, gimana sih cara menaklukkan hati dosen? Nah, yuk langsung disimak baik-baik. Yang pertama, kerjakan tugas. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan tugas yang diberi oleh dosen. Tugas sangat membantumu dalam nilai IP dan IPK, tentunya berpengaruh ke semester atasnya. Berapapun banyak tugas yang diberikan, jangan ngeluh. Mengeluh dapat membuatmu menjadi malas. Padahal, mengerjakan tugas bisa membuat kamu mengingat kembali ilmu yang sudah diajarkan dosen, melatih tanggung jawab, dan masih banyak lagi manfaatnya. Yang kedua, jadilah yang paling baik. Kamu di sini bisa menunjukkan usaha terbaikmu. Misalnya saja saat kuis UTS dan UAS. Tunjukkan kalau kamulah yang terbaik. Saat ujian, kerjakan sendiri dan fokus pada soal yang kamu kerjakan. Jangan lupa untuk dimaksimalkan ya, sehingga dosen akan menghargai usaha kamu. Saat presentasi, kamu juga bisa menampilkan penampilan terbaikmu. Jangan lebay alay. Sebelum berpendapat, susunlah kalimat yang terbaik. Kuasai juga materi presentasimu. Usahakan isi presentasimu tidak membuat bosan. Cukup singkat dan jelas. Maka dosen kamu akan bahagia. Yang ketiga, tunjukkan prestasi. Ketahuilah bahwa dosen melihat mahasiswa yang terbaik dan terburuk. Jangan sampai kamu jadi yang terburuk. Untuk bisa dilihat sebagai yang terbaik, kamu harus tunjukkan prestasi, entah itu akademik maupun non-akademik. Ikuti lomba atau kompetisi di kampus. Jangan malas juga ikut yang di luar kampus. Apalagi kamu mengikuti lomba penelitian, dosen bangga banget nih guys sama kamu. Yang keempat, fokus di kelas. Seringkali mahasiswa tidak fokus ketika dosen menerangkan. Padahal dosen juga menilai, jangan mengobrol atau main HP di kelas. Bisa saja dosen tidak menegur kamu, tapi diam-diam menilai apa yang kamu kerjakan.
Bahaya kan guys? Yang kelima, jangan malu untuk bertanya. Mahasiswa yang hebat adalah sering bertanya. Dosen sangat suka kalau ada yang bertanya. Apalagi pertanyaannya dinilai keren. Ingat, jangan asal bertanya, tapi siapkan pertanyaan yang paling tidak kamu mengerti. Kalau tidak tahu, bertanyalah, jangan pernah malu. Dosen akan lebih suka dengan mahasiswa yang jujur, tidak mengerti, daripada sok tahu. Yang keenam, bersikap baik dan sopan. Tegurlah dosen dimanapun dan kapanpun kamu bertemu dengan beliau. Jangan lupa berperilaku baik dan sopan. Karena seringkali dosen menilai dari etika kamu. Lumayan untuk pertimbangan di saat nilai kamu anjlok. Dimanapun saat mengirim pesan, perhatikan etika berkomunikasi yang baik. Yang terakhir, jangan lupa untuk menjalin komunikasi. Inilah yang jarang dilakukan kebanyakan mahasiswa. Di luar keperluan akademis, banyak yang cuek sama dosen. Jalin deh komunikasi yang baik, seperti menegur saat berpapasan atau mengajak ngobrol jika kebetulan ada waktu luang. Kamu bisa loh bertanya hal yang gak sempat kamu sampaikan di kelas. Di sisi lain, gak perlu bahas hal yang terlalu personal. Semakin sering kalian berinteraksi secara positif, maka akan makin positif juga penilaian dosen terhadap kamu. Nah guys, itu tadi beberapa cara untuk menaklukkan hati dosen. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan pastinya mudah banget kan buat dicoba. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.